Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut ya kajian pembahasannya baru ya. Kemarin kita alhamdulillah telah menyelesaikan syarhu al-usul salasati atau syarhu salasati usul karangan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan sekarang masuk ke kitab baru. Kita pilih kitabun nikah, kitab nikah. Kita sarikan, kita sadur dari kitab Fiqh Muyassar, dari kitab Al-Fiqh Muyassaru fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah karangan Nukhbatul Minal Ulama, dari para ulama. Tasi'an kitabun nikah wa talaqi. Kitab ini terdiri dari 11 bab. Sebelumnya ada pertanyaan ya, Rabu kemarin. Itu dijawab hari ini atau hari Rabu? Pertanyaan tentang makan daging yang mentah sama bejana, emas, makan emas. Itu jawabnya hari Rabu atau hari sekarang? Halamannya juga. Jadi hari Rabu saja. Di kajian kita terkait makan emas ya. Fenomena sekarang itu makanan mahal, makanan para sultan itu dibalut dengan emas yang bisa dimakan, plus mangkok yang ada gambar ayamnya gitu. Mangkok mie ayam gitu ya. Baik, kalau begitu kita jawab di hari Rabu ya, karena pertanyaannya hari Rabu. Sekarang kita fokus kepada kitabun nikah. Coba kalau yang PDF cari kitabun nikah wa tolaknya. Kalau yang ada kitab langsung buka. Halaman siapa? Kalau halaman karena kita beda penerbit beda. Kalau di saya ini 285. Yang PDF 291. 209. Yang bagi yang PDF itu 291. Yang PDF buka 291. Kalau yang kitab relatif ya. Nah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifuna hafizahumullah ta'ala. Tasi'an kitabun nikahi wat talaqi. Di situ ada yang 11 babnya. Lanjut. Wa yastamilu ada ya? Ada. Wa yastamilu ala ahad asyara ada. Lanjut. Wa yastamilu ala ahada asyara baban. Naam. Al-babul awwalu fi nikahi wa fihi iddatu masailah. Naam. Al-mas'alatul ula ta'rifun. Bab-babnya enggak ada. Babul awal, babul tsani. Enggak ada di situ. Biar saya saja sering kasih ya. Di dalam kitabun nikah dan tolak ini ada 11 bab. Babul awal itu fi nikahi, tentang nikah, seputar menikah. Babul tsani itu tentang fi sodaqi, seputar mahar. Wa isyrati, seputar mahar dan bagaimana cara merangkai menjalin rumah tangga. Wa walimatil ursi, dan tentang seputar walimah. Ada di situ? Di bagian awal dibaca dulu semua. Baca dulu. Di daftar isi kejauhan ada bab semua. Tasi'an kitabun nikahi wat talaqi wa yastamilu ala 11 baban. Al-babul awwalu fi nikahi, al-babul tsani fi sadaqi. Sadaq itu mahar ya. Fi sadaqi wal 'ashrati wa walimatil ursi. Nah. Al-babul tsalitsu fil khula'i. Fil khul'i. Al-babul rabi'u fit talaqi. Al-babul khamisu fil ila'i. Al-babul sadisu fil dhihari. Al-babul sabi'u fil li'ani. Al-babul thaminu fil iddati wal ihdadi. Al-babul tasi'u fil rida'i. الباب العاشر في الحضانة وأحكامها. نعم. الباب الحادي عشر في النفقات. طيب. Kitabun nikah dan tolak. Wa yashtamilu ala ahada asyara. Wa yashtamilu, kitab ini yashtamilu mengandung atau mencakup ala atas ahada asyara 11 bab.
Al-babul awwalu, bab yang pertama, fin nikahid, seputar pernikahan. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi sodaki, fi seputar sodaki mahar, wal isyrati dan menjalin rumah tangga, wa walimatil ursi dan walimah urs, pesta pernikahan. Al-babu ats-tsalisu, bab yang ketiga, fil khul'i, tentang seputar khulu'. Ada yang belum tahu khulu' itu apa? Belum tahu. Khulu' belum tahu. Khulu' itu tak kala perempuan menaikkan gugatan cerai, namanya apa? Khulu', dia minta diceraikan. Konsekuensinya nanti si perempuan harus mengembalikan mahar. Nah, makanya mahar itu kalau bisa jangan sampai dijual ya. Dan gede-gede juga. Kalau gede bagus ya. Jadi namanya apa tadi? Khulu'. Nanti tak kala misal dia menjalani rumah tangga, ternyata suaminya tidak mau sholat, zolim, pokoknya berlaku zolim lah, tidak memenuhi hak si istri, hak si istri tidak dipenuhi, zolim segala macam. Ini nanti ada namanya khulu'. Ini si perempuan udah nggak tahan, nggak bisa lagi menjalin rumah tangga dengannya. Itu namanya khulu'. Jadi perempuan minta diceraikan. Konsekuensinya dia harus menembus dirinya, yakni mengembalikan apa? Mahar. Paham sampai di sini? Itu khulu'. Fit tolak, tolak paham ya? Tolak. Ini cerai. Dan ini kalau sudah berumah tangga jangan bergampang-gampangan mengucapkan ini. Manusia seumur hidup cuma punya jatah 3. Nah, al-babu al-khamisu, bab kelima, fil ila'i. Fil ila, ila ini seperti sumpah. Seseorang itu dia bersumpah tidak mau menggauli istrinya. Maksimal itu harusnya kalau di Al-Quran 4 bulan. Masa rujuknya 4 bulan. Lewat 4 bulan, kalau masih tidak mau menyetubuhi istrinya, nanti dinaikkan ke hakim. Pilihannya mau dia menyetubuhi istrinya atau bercerai atau ditalak, diwakilkan oleh hakim. Itu namanya apa? Ila. Seseorang itu, suami itu bersumpah tidak mau menyetubuhi istri, namanya ila. Maksimalnya 4 bulan. Nanti kalau sudah lewat 4 bulan nanti ada proses syar'inya. Lanjut, al-babu as-sadisu, bab yang ke-6, fi zihari. Zihar. Zihar ini istilahnya muzaharah, ada ayat tentang muzaharah ya. Ini tentang masalah dia mengatakan istrinya itu punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, cuma kayak gitu redaksinya. Punggungmu, ini perkara punggung gitu ya. Punggungmu seperti punggung ibuku, contoh. Punggungmu, dia ngomong sama istri. Punggungmu itu seperti punggung saudariku, bibiku. Dia sebut mahram dirinya. Konsekuensinya apa? Tujuannya apa? Dia sudah nggak mau lagi menyetubuhi istrinya. Nanti kalau dia mau menarik ziharnya, nanti ada namanya kafarah. Ada kafarah. Disuruh memerdekakan budak mukminah, kalau tidak punya puasa 2 bulan berturut-turut baru boleh disetubuhi. Zihar ini di masa jahiliyah bermakna apa? Bermakna tolak, bermakna talak. Tapi kalau di masa Rasul tidak. Zihar itu seperti punggungmu seperti punggung ibu. Berarti dia tidak mau menyetubuhi ya bagaimana mungkin menyetubuhi istri kita, punggung ibu kita? Tidak mungkin. Paham maksudnya? Bukan masakanmu seperti masakan ibuku, itu zihar atau tidak? Ya, pokoknya punggung gitu ya. Pokoknya ada kata-kata itu kiasan. Paham ya? Zihar. Zihar itu kasus di Indonesia lumayan bisa disebut tidak terdengar ya. Nyaris terdengar ya. Nyaris terdengar. Ada namanya al-babu as-sabi'u al-li'an. Li'an ini saling melaknat. Apa maksud saling melaknat? Ini kita belum masuk. Yakni tak kala suami mendapati istrinya berzina tapi tidak punya saksi, cuma dia yang nampak. Dibawa ke pengadilan nanti li'an, mereka saling karena si suami cuma dia yang nampak, tidak pula bawa HP, tidak bisa rekam, gitu ya. Dibawa ke pengadilan agama, maka nanti dituntut baginya dia bersumpah 4 kali. Nanti ada redaksinya. Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwasannya si fulan dia berzina kaza wa kaza dan aku orang yang jujur, sampai 4 kali bersumpah dengan nama Allah, baru terakhir dia ucapkan kalau
sesungguhnya inna la'natallahi alayya in kana minal kadzibin. Sesungguhnya yang kan 4 kali. Sumpah itu 5 kali ya. Nanti 4 kali dia bersumpah ada redaksinya. Redaksi kelima apa? Tadi redaksinya ya. Aku bersaksi dengan nama Allah. Asyhadu billahi, aku bersaksi dengan nama Allah bahwasanya istriku, sebutkan namanya, dia berzina tadi. Dan aku adalah orang yang jujur, dibilang itu. Nanti ini 4 kali. Baru yang kelima dia mengucapkan inna la'natallahi, sesungguhnya laknat Allah alayya, akan menimpaku in kuntu minal kadzibin, kalau aku termasuk orang-orang yang berdusta. Nanti istrinya balas sumpah juga 4 kali. Kan dia suaminya sumpah 4 kali. Tapi kalau istri tidak berani bersumpah dengan nama Allah, kalah dia. Tapi kalau dia dituduh saja ternyata suami itu istrinya kebetulan nih eksiden ya. Istrinya di kamar, pas istrinya di rumah saja, ada laki-laki di rumah. Tapi tidak berzina dia. Kebetulan ada tamu, tak kenapa masuk dia. Suami nuduh berzina. Itu tentu ada perlawanan dari istri. Dia bersumpah juga, dia tidak berzina. Dia bohong gitu ya. Aku bersaksi dengan nama Allah, dia bohong. Ini nanti ada teksnya. Kita belum masuk ke bahasan. Namanya apa? Li'an. Tidak gampang. Nuduh-nuduh berzina itu tidak gampang. Kalau ada 4 saksi selamat. Kalau tidak punya saksi, tadi teknisnya mengadukan sumpah di depan pengadilan. Li'an namanya. Paham sekilas ya? Nanti akan menjadi paham bagi kita tak kala masuk bab ini. Selanjutnya al-babu atsaminu, bab 8 itu fil iddati, tentang seputar masa iddah. Nanti kalau iddahnya perempuan yang disetubuhi bagaimana, yang belum disetubuhi bagaimana, yang menopause bagaimana, iddah karena perceraian bagaimana, iddah karena dia ditinggal mati suami bagaimana, dan ihdad, kalau iddah itu masa iddah, masa penantian. Nanti kalau mau melamar janda teknisnya gimana gitu ya. Ada al-ihdadi. Al-ihdad ini berkabung. Fikih tentang berkabung ini terkhusus perempuan yang ditinggal mati suami. Nanti berkabungnya ini bagaimana? Apa yang boleh dia, apa yang tidak boleh baginya. Al-babu at-tasi'u, bab yang ke-9, fir radha'i. Ini seputar apa? Persusuan. Ingat, persusuan ini konsekuensinya seperti mahram. Inna radha'ah tuharrimul wiladah. Sesungguhnya persusuan itu bisa menyebabkan mahram, sebagaimana kelahiran menyebabkan mahram. Jadi tidak gampang. Karena dia menjadi mahram. Ada yang konsultasi kemarin ya di rumah sakit, dia nelpon konsultasi kepada kami. Ada bayi kafir di situ. Boleh enggak para ummahat itu dia punya teman kafir, Nasrani mungkin, temannya sedang lagi terbaring koma, anaknya 2 bulan. Boleh enggak kami menyusunya Ustaz? Muslimah, akhwat, kafir bayinya, boleh enggak menyusuinya? Boleh. Jawabannya boleh. Karena Allah Taala cuma berfirman, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma atitum bil ma'ruf. Cuma ini ya. Wa in aradtum, jika kalian ingin, wahai bapak-bapak, ini bapak-bapak yang sudah jomblo kembali, jika kalian ingin antas tardi'u, menyusukan anak kalian, mencarikan jasa persusun untuk anak-anak kalian, fala junaha 'alaikum, tidak ada dosa bagi kalian. Jika iza sallamtum ma atitum bil ma'ruf, jika kalian berikan upah yang pantas, upah yang layak sesuai kesepakatan, boleh. Di sini umum. Jadi bebas ya. Di Islamko diampu oleh Syekh lembaga fatwa Islamko, diampu oleh Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan, dan dia bawakan pendapat para salaf, di sini umum. Jika laki-laki ini si bapak pengen mencari jasa persusuan, dia pengen menyusukan anaknya kepada perempuan lain, boleh, asal kasih upah yang pantas. Ini umum. Perempuannya baik di sana dikatakan Nasrani kah, Yahudi kah, atau selain mereka, boleh. Sebaliknya, demikian juga perempuan muslimah boleh dia menyusui
laki-laki muslim, anak muslim atau anak kafir. Cuma perlu dipahami konsekuensi setelahnya itu menjadi mahram. Itu menjadi anak sepersusuan dengan syarat 5 kali menyusu. 5 kali menyusu. Khomsu rodoat. 5 kali menyusu itu otomatis menjadi anak sepersusuan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, perkataan Aisyah di hadis Sahih Muslim, wa kana fima nazala minal Qur'an atau wa kana fima nazala minal Qur'an asyru rodoatin ma'lumatin yuharrimna. Dahulu pernah ada ayat di Al-Qur'an, sekarang enggak ada lagi. Dulu pernah ada ayat di Al-Qur'an yang menyatakan asyru rodoatin ma'lumatin yuharrimna. 10 kali proses penyusuan ini menyebabkan menjadi mahram. Dulu ada ayatnya 10 kali penyusuan menjadikan mahram. Summa nusikhna, kemudian dihapus bi khamsi radha'atin ma'lumatin. Kemudian dihapus dengan 5 kali persusuan. Nah, nanti ini tidak ada lagi ayatnya di Al-Qur'an, enggak ada. Kita dapatnya cuma di hadis Nabi nantinya. Jadi dulu 10 kali persusuan dihapus menjadi 5 kali persusuan. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul diwafatkan. Wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Sementara yang 5 tadi masih ada di dalam hukumnya, masih ada di dalam agama kita. Bagaimana cara ngitung 5 kali persusuan Ustaz sehingga otomatis menjadi mahram? Contoh ya. Ini anak yang kemarin lah contohnya, bayinya kafir, perempuan muslimah, disusui sama dia. Tak kala proses menyusu nanti anak pegang payudara tadi, misalnya di payudara kiri. Anak menyusu pada payudara kiri. Nanti kan kalau dia mulai merasa kenyang, dia berhenti, dia lepas payudara, dia istirahat dulu. Itu sudah dihitung satu. Jangan kita yang lepasin, tapi biar anak lepas sendiri. Paham maksud saya? Kan dia kalau kenyang dia apa? Ini namanya satu. Nanti dia lanjut lagi. Dia pegang payudara, dia lanjut nyusu lagi. Nanti dia lepas sendiri atas kemauannya karena dia merasa kenyang, hitungannya 2. Baik itu prosesnya seperti ini sampai 5 kali. Paham sampai di sini? Baik di payudara kiri maupun payudara kanan, silahkan. Yang penting kayak tadi hitungannya. Baik sekali majelis, sekali momen atau pindah-pindah duduknya. Baik sekali duduk ataupun pindah-pindah duduknya. Mungkin pagi, nanti siang, nanti sore boleh. Atau berhari-hari. Hari ini sekali sepersusuan, besok 1 kali sampai 5 kali, otomatis menjadi konsekuensinya mahram. Ini sepersusuan. Sepersusuan ini hati-hati, harus kenal. Contoh, misalnya ada ikhwan di sini nih. Nah, ikhwan Universitas Tauhid, dia naksir dengan akhwat kubang. Gitu ya. Naksir dengan akhwat kubang. Sudah melakukan proses. Ternyata datang ibu kita, ibu ngomong, "Le, nak, dulu ibu pernah menyusui akhwat kubang 5 kali susuan, tapi ibu lupa itu siapa." Nah, berarti akhwat kubang, salah satu akhwat di kubang itu saudara sepuat. Kata para ulama, tidak boleh nikah dengan akhwat kubang seluruhnya, karena khawatir di antara akhwat kubang yang kita nikahi ternyata itu saudara sepersusuan. Makanya data harus ada. Jadi kalau gaya bank susu ini fatal ya, ada bank susu. Ini sudah bercampur-campur mahram, tidak boleh. Paham ya? Paham sampai di sini? Nah, kalau nasir akhwat tanya dulu, ini saudara sepersusuan atau tidak? Barangkali dulu. Nah, ini. Baik ya, paham sampai di sini? Namanya rodoah, tidak gampang-gampangan menyusukan itu. Dan ini juga ada kemudahan. Contoh, misalnya ini panjang, enggak usah kita bahas di sini ya. Kapan pembahasan itu kita bahas. Baik, al-babu al-ashiru, bab yang ke-10 fil hadanati wa ahkamiha, seputar pengasuhan. Hak pengasuhan. Siapa yang berhak mengasuh anak tak kala bercerai, wa ahkamiha, dan seputar hukum pengasuhan. Al-babu hadi asyar, bab yang 11 fil nafaqati, seputar nafkah. Nanti nafkah yang bagus itu berapa, dan segala macam tentang seputar nafkah. Mana yang harus dikasih ke istri, mana yang tidak. Wallahu a'lam. Nafkah ini bukan cuma nafkah istri, ada nafkah ibu kita nanti, nafkah orang tua, ada pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab.
Lanjut. Lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula ta'rifun nikahi wa adillatu mashru'iyyatihi. Alif. Nah. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, kalau kita kan multiple choice-nya A, B, C, D. Kalau Arab itu alif, ba, ini enggak sampai alif, ba, jim, dal. Alif, ba, jim, dal. Ini alif ini maksudnya A besar gitu ya. Nah. Ta'rifun nikahi. An-nikahu lughatun. Ini nasab saja ya. Lughatan ad-dhammu wal jam'u wat tadakhulu. Yuqalu ma'khudun min tanakahtul asjari. Al-asjar. Tanakahtul asjaru. Idza dhamma ba'daha ila ba'din aw min nakahal mataru al-ardi nakahal mataru al-arda idza ikhtalata bitujar siro ya saro ini tanah ini bisaroha. Naam. Wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata yatadammanu mengandung apa? Ibahatan yatadammanu ibahatan istimta'an. Ibahata istimta'i. Naam. Istimta'in kullin min az-zawjaini bil akhari 'ala al-wajhi al-mashru'i. Baik, sedikit-sedikit ya. Baik. Al-babul awwalu, bab pertama fin nikahi, tentang nikah, seputar pernikahan. Wa fihi iddatu masaila. Wa fihi, pada bab ini terdapat iddatu sejumlah masaila, sejumlah poin-poin permasalahan. Al-mas'alatul ula, poin pertama, pembahasan pertama, ta'rifu definisi an-nikahi, definisi nikah, wa adillatu dan dalil-dalil masyru'iyati disyariatkannya atau dalil-dalil pensyariatan nikah. Alif, ta'rifun nikahi, definisi an-nikahi. An-nikahu, nikah ini dari bahasa Arab ya. Di Indonesia nikah juga ya, sama. An-nikahu lughatan, nikah secara bahasa, ad-dhammu, penggabungan, al-jam'u, pengumpulan, at-tadakhulu, saling masuk satu sama lain. Ya, samalah penggabungan, pengumpulan, saling mencampuri. Tadakhul itu saling masuk, maksudnya saling mencampur. Yuqalu, dikatakan, nikah ini dikatakan ma'khuzun, diambil, diambil dari kata, diambil dari makna tanakahat al-asjaru. Al-asjaru, pohon-pohon, tanakahat, saling, pohon-pohon itu saling menikah, saling kawin. Ada ya, ada pelajaran biologi Pak, serbuk sari dulu ya. Seperti kurma itu harus dikawinkan. Yang ada jantan, ada betinanya. Serbuk sarinya bisa kita bantu proses pemindahan serbuk tersebut. Tanakahat al-asjaru, pohon-pohon saling menikah, saling bercampur satu sama lainnya. Iza, ini dia. Tanakahat al-asjaru, pohon-pohon saling menikah. Iza, jika indhamma, jika bergabung, ba'duha, sebagiannya, ila, ke ba'din, ke sebagian yang lain. Jadi disebut pohon itu saling menikah apabila sebagian pohon itu bergabung dengan pohon yang lain. Tadi masalah sebut syari. Atau nikah ini berasal dari nakaha al-mataru al-ardo. Al-mataru, hujan. Hujan telah menikah al-ardo, dengan tanah. Air hujan telah bercampur dengan tanah. Iza, jika ikhtalato, jika air hujan itu bercampur dengan saro, tanah, tanah bumi. Maksudnya hujan menikah dengan tanah, maksudnya tak kala air hujan bercampur dengan tanahnya bumi. Itu maksudnya hujan menikah dengan bumi. Ini secara bahasa saja. Yang lebih gampang secara bahasa itu dhammu wal jam'u tadi. Dhammu wal jam'u. Biasanya di kitab fikih itu nanti rata-rata definisinya apa? Lughatan ad-dhammu, penggabungan, wal jam'u, dan pengumpulan. Yang paling utama bagi kita wasyar'an, dan nikah secara syar'i. Apa itu definisi nikah secara syar'i?
Nikah secara syar'i aqdun, yakni akad. Nikah itu adalah akad yatadammanu yang mengandung suatu akad yang mengandung ibahata penghalalan istimta'i penghalalan bersenang-senangnya kullin masing-masing minal dari al-zaujaini masing-masing dari pasangan bil akhari dengan pasangan yang lainnya. Nah, itu nikah. Nikah itu apa? Akad yang mengandung pembolehan untuk saling menikmatinya salah satu pasangan dengan pasangan yang lainnya. Alal wajhi sesuai cara. Alal wajhi sesuai cara al-masyru'i yang disyariatkan. Nah, jadi bolehnya menikmati satu sama lainnya, bersenang-senangnya pasangan satu dengan yang lainnya. Ingat, alal wajhi al-masyru'i sesuai cara yang disyariatkan. Bukan bebas suka-suka saja. Ada cara-cara. Ini nikah. Lanjut. Bismillah. Qala muallif hafizahullahu ta'ala. Bab adillatu masyru'iyyati an-nikahi. Nah. Al aslu fi masyru'iyyati an-nikahi al kitabu was sunnatu wal ijma'u. Nah. Faqad dalla ala masyru'iyyatin nikahi ayatun katsiratun minha qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum An-Nisa ayat 3 wa qauluhu ta'ala wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Baik, sedikit-sedikit ya. Jadi intinya nikah secara syar'i itu adalah akad, itu yang paling penting, akad. Akad yang mengandung hak untuk pembolehan menikmati satu sama lainnya, pasangan suami dan istri. Intinya akad. Nikah itu secara syar'i intinya apa? Akad. Sekarang adillatu masyru'iyyatin nikahi. Dalil-dalil pensyariatan nikah. Dalil-dalil disyariatkannya nikah. Al-aslu dalil. Nah, di sini al-aslu bisa diartikan dalil ya. Al-aslu dalil fi tentang masyru'iyyati tentang pensyariatan an-nikahi nikah adalah al-kitabu ada dari kitab, was sunnatu ada dari sunnah Nabi, wal ijma'u ada dari konsensus para ulama. Faqad dalla ala masyru'iyatin nikahi maka sungguh dalla telah menunjukkan ala atas masyru'iyatin nikahi pensyariatan nikah, dan sungguh telah menunjukkan atas disyariatkannya nikah apa? Ayat-ayat kasiratun, ayat-ayat yang banyak. Syariat nikah ini ayat-ayat yang banyak dari Al-Qur'an. Minha, di antara ayat-ayat tersebut adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala. An-Nisa ayat 3. Fankihu maka nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan toba yang lezat lakum bagi kalian, atau yang kalian sukai. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai, atau maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai min nisa'i dari kalangan perempuan-perempuan. Maka nikahilah yang kalian senangi dari kalangan perempuan-perempuan. Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Ini waw di sini bermakna atau 2 atau 3 atau 4, pilihan. Tapi ada yang nyeleneh menafsirkan tambah. Saya tanya,
beli nasi goreng akhi berapa? Beli nasi goreng 3 bungkus. Tambah 5 bungkus. Berapa total? Beli nasi goreng 2 bungkus, beli nasi pakai rendang 3 bungkus dan pakai ayam 5 bungkus. Berapa totalnya? Ayam nasi pakai rendang 3 bungkus dan pakai ayam 5 bungkus. Totalnya 8. Dan itu penggabungan. Datang Muhammad dan Zaid dan Ali. Berapa orang total? 3. Ada yang nyeleneh menafsirkan, nikahilah perempuan yang kalian senangi 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berapa? Berapa total? 9. Ini kalau tidak paham agama ya. Dan waw di sini dan, tapi maknanya apa? Au atau nikahilah yang kalian senangi dari perempuan 2 atau 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum, jika kalian takut, gitu ya. Jika kalian takut nih, takut dengan istri pertama bisa gitu ya. Enggak ya. Jika kalian takut Allah ta'dilu, jika kalian takut Allah tidak bisa ta'dilu berlaku adil, fawahidatan maka satu saja cukup. Au ma malakat aimanukum, atau nikahi saja budak yang kalian miliki. Kalau tidak mampu adil, satu saja, atau budak dari kalangan perempuan yang aimanukum yang kalian miliki. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di surat Nur, An-Nur ayat 32, wa ankihu dan nikahkanlah al-ayama, jomblo-jomblo minkum di antara kalian, dan nikahkanlah para jomblo di antara kalian, wasolihina, dan orang-orang yang layak menikah di antara kalian, min ibadikum, dari hamba-hamba kalian, wa imaikum, dan budak-budak perempuan. Kalau ibadi budak laki-laki, imai budak perempuan. Nikahilah jomblo-jomblo di antara kalian dan orang-orang yang pantas menikah di antara kalian dari kalangan budak laki-laki dan budak perempuan. Maksudnya juga kita juga demikian. Kalau sudah mampu menikah, layak solihina, layak untuk menikah, nikah. Lanjut, baca. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Lanjut. Wa ahadithu kathiratu minha hadithu ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wawnya ditasydid. Falyatazawwaj, sukun jimnya. Falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari. Naam. Wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' فعليها بالصوم نعم فإنه له وجاء نعم. وحديث Ma'kil namanya, Ma'kili. وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم. Satu lagi, sedikit lagi itu. وقد أجمعوا المسلمون على مشروعية النكاح. Nah, baik. Kalau tadi ya ayat tentang perintah menikah itu di Al-Qur'an banyak. Di sini cuma disebutkan baru 2. Demikian juga wa ahaditsu, dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang perintah menikah kasiratun, banyak sekali. Minha, di antaranya hadis
Ibni Mas'udin, hadis dari Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ini terkenal ya hadisnya, ya ma'syarasy syababi, ya wahai ma'syara, wahai sekalian, wahai para jomblo-jomblo, man istata'a, man barang siapa, istata'a barang siapa yang mampu, minkum di antara kalian, barang siapa yang telah mampu di antara kalian, al-ba'ata menikah, fa maka lam hendaklah yatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Istita'a mampu menikah bagi para jomblo itu, kemampuan menikah. Istita'ah itu dibagi dua. Istita'ah secara fisik dan mental, dan istita'ah secara finansial. Itu ya, istita'ah secara fisiknya mampu untuk menikah, mental sudah siap untuk menikah. Wa istita'ah dari sisi finansialnya juga sudah menunjang, sudah mampu untuk menikah. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu, karena sesungguhnya nikah atau hal itu, aghaddu, lebih membantu, aghaddu lebih membuat menundukkan, lebih membantu untuk menundukkan, lil basari terhadap mata, lebih membantu menundukkan mata, wa ahsanu dan lebih menjaga, lebih membantu menjaga, lil farji terhadap kemaluan, lebih membantu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', wa dan man barang siapa, lam yang tidak, yastati' mampu, barang siapa yang tidak mampu, mungkin dia sudah siap fisik dan mental, cuma terkendala di finansial, atau sebaliknya finansialnya sudah mampu, cuma dia belum punya mental untuk menikah, atau fisik belum siap untuk menikah. Wa man lam yastati', barang siapa yang belum mampu, fa maka alaihi, maka wajib atasnya, bisawmi, untuk berpuasa. Ini biasanya belum mampu finansial, udah ngebet nikah, belum mampu finansial, maka disuruh sama Nabi apa? Puasa. Karena fa innahu, fa maka, inna sesungguhnya puasa tersebut, lahu baginya, wijaun sebagai benteng. Puasa itu sebagai benteng. Nah, kalau dia sudah menggebu-gebu pengen menikah, cuma tidak mampu finansial, disuruh puasa. Kenapa? Karena puasa namanya perut tidak diisi, tak ada asupan energi, jadi syahwatnya tidak bergejolak. Kenapa syahwat tidak bergejolak? Tidak ada energi, udah lemes. Gitu. Paham ya? Udah lemes, tidak sempat ini. Wa hadisu, dan hadis tentang motivasi menikah juga ada hadis dari Ma'qil ibn Yasar, sahabat Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, tazawwaju, nikahilah, al-waduda, perempuan yang penyayang, wal waluda, dan yang subur. Fa inni, fa maka, inni maka sesungguhnya aku, mukasirun bangga, aku akan membangga-banggakan, bikum kalian, al-umama, di hadapan umat lain. Aku bangga, aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian di depan umat-umat lainnya. Aku akan bangga-banggakan kalian di hadapan umat karena banyaknya jumlah kalian. Ini juga perintah ya. Di antara karakteristik perempuan yang hendak dicari apa? Al-waduda, al-waluda. Al-wadud, dia penyayang. Basicnya penyayang. Gimana cara menentukan istri perempuan itu penyayang atau tidak, Ustaz? Di antara ya, ini tidak dalil, ini bukan dalil, tapi mungkin di antara kita pengen lihat ini si perempuan ini ada rasa penyayang atau tidak. Tengok interaksi dia dengan kucing. Kadang ada yang biasanya kalau dia baik dengan binatang seperti kucing segala macam, itu ada sedikit rasa-rasa penyayangnya, atau dengan anak kecil ya. Al-waluda, dan yang subur. Wa qad ajma'a, dan sungguh ajma'a telah bersepakat, al-muslimuna, dan sungguh telah bersepakat, al-muslimuna maksudnya apa? Bukan kaum muslimin bersepakat, tapi apa? Ulama kaum muslimin telah bersepakat ala atas masyru'iyati, disyariatkannya an-nikah, ini nikah disyariatkan. Jadi ini dalil kita kupas, dalil dari Quran, sunnah, dan kesepakatan para ulama bahwasanya nikah itu disyariatkan di dalam Islam.
azannya. Nah. Bismillah, kita lanjut. Tadi ada hadis manis tato'a minkumul ba'ah. Ba'ata itu ada footnote 2 ya. Al-ba'atu an-nikahu wa tazawwuju wal maqsudu huna takalifu zawaji wa mu'anuhu. Ba'ah itu artinya nikah, tazawwuj juga nikah, dan maksud di sini jadi barang siapa yang mampu menikah, maksudnya apa? Takalifu zawaji. Maksudnya dia sudah mampu mengemban tugas-tugas dan beban-beban pernikahan, plus mu'anuhu, dan juga mampu mengemban biaya pernikahan. Ini maksud ba'ah tadi. Di sini maksud takalifu zawaji wa mu'anuhu atau mu'anihi. Dia mampu sudah takalif, menanggung, memikul beban-beban tugas-tugas pernikahan plus biaya-biaya pernikahan, baik biaya menikah, biaya sebelum menikah, tak kala menikah, dan pasca menikah. Wallahu a'lam bishawab. Ganti pembaca.
Al-hikmatu. Naam. Hikamin. Tadi kita bertemu hikmatu. Hikmah sudah jadi bahasa Indonesia ya. Hikmah ini mufrad, jamaknya hikamun. Sama kayak ni'matun, jamaknya ni'amun. Nah, coba. Li hikamin. Ini bukan hukum, tapi apa? Hikam ini jamak dari hikmah. Nah, li hikamin. Jangan ada tasdid. Li hikamin. Nah. Tadwin. Tadwin lah. Samiyatin. Ijmaluha fil ati. Nah. 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 Iz aja. Iz. Nah. Ghorizata al-jinsiyata. Al-zawaja li isba'i raghbati li adami al-abasi. Nah. Usulu sakani wal anasi zaujaini usulu. Nah. Istiqrari. Baik, sedikit-sedikit. Berapa menit lagi waktu? Mati waktunya. Gak ada unlimited berarti unlimited. Oh, ada timer. 9. Nah, al-mas'alatu as-saniyatu. Poin kedua. Al-hikmatu, hikmah fi dalam masyru'iyati pensyariatan nikah. Hikmah dalam disyariatkannya menikah. Hikmah disyariatkannya menikah. Laqad sungguh syara'a Allahu, sungguh Allah syara'a telah mensyariatkan an-nikah nikah li untuk hikamin hikmah-hikmah samiyatin, hikmah-hikmah yang tinggi, hikmah-hikmah yang agung, yumkinu yang mungkin, ijmalu untuk mengumpulkan untuk mengumpulkannya, untuk merangkumnya fil ati berikut ini, yang memungkinkan untuk dirangkum fil ati pada poin-poin berikut ini. Al-awal, ini diantara hikmah menikah, di sini cuma dikasih 5, bukan berarti 5, cuma di sini baru dibahas 5 hikmah pernikahan. Yang pertama, i'faful furuji, i'fafu menjaga al-furuji, menjaga kemaluan, untuk menjaga kesucian kemaluan. Karena khalaqallahu ta'ala, Allah telah menciptakan hazal insana, manusia ini, Allah telah menciptakan manusia ini, wa gharaza, dan Allah juga ciptakan, tanamkan fi kiyanihi, dalam proses penciptaannya, atau gharaza, dan Allah juga tanamkan fi kiyanihi, di dalam tabiat karakter manusia. Apa yang Allah tanamkan dalam tabiat manusia itu? Apa yang Allah tanamkan dalam penciptaan manusia itu? Al-ghorizata, tabiat, al-jinsiyata, tabiat saling ketertarikan, al-jinsiyata dengan lawan jenis. Jadi Allah ciptakan manusia plus
Pasti ya, Allah ciptakan manusia plus Allah ciptakan juga, Allah tanamkan juga pada penciptaannya itu apa? Tabiat ketertarikan dengan lawan jenis. Nggak ada sejarahnya laki-laki suka laki-laki Allah ciptakan gitu, nggak ada. Itu penyakit ya. Penyakit talbis iblis. Bukan gara-gara masalah medis segala macam, enggak. Ada di kitab Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi, ada laki-laki di sana ahli ibadah, suka nongkrong dengan laki-laki ganteng, suka berkholwat dengan laki-laki ganteng, suka pandang laki-laki ganteng, naksir. Itu dia, dari mata turun ke hati. Orang sering tengok sapi, naksir, perkosa sapi, masuk berita. Ada. Ada orang yang nengok pakaian dalam perempuan, naksir, dicuri. Makanya dari mata turun ke hati. Ini fitnah, jangan pandang-pandang. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu takut dengan laki-laki amrat, laki-laki yang gaya-gaya feminim, laki-laki feminim, tidak ada brewoknya, yang masih muda. Imam Ahmad, kau nampak laki-laki ganteng, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Takut kalau berdua-dua dengan laki-laki ganteng, takut terfitnah. Jangan bercanda. Jangan. Ini beneran. Jadi itu penyebab homoseksual atau LGBT tadi itu sering lihat yang ganteng-ganteng atau di pondok ya laki-laki semua. Tidak ada nampak yang cantik, nampak laki-laki yang enggak cantik, naksir gitu kan. Itu sebabnya dari mata turun ke hati. Kalau laki-laki nengok laki-laki saja bisa naksir, apalagi nengok perempuan. Makanya tundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Paham ya? Ini Allah, ini luar biasa. Makna dari syekh ini yang dipahami ulama. Allah ciptakan manusia plus Allah tanamkan padanya gairah, bisa kita artikan gharizah ini gairah terhadap lawan jenis. Jadi ini Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan hawa nafsu, yaitu gairah terhadap lawan jenis. Karena Allah ciptakan gairah, pasti ada konsekuensi. Paham sampai di sini? Allah ciptakan hawa nafsu, Allah ciptakan ketertarikan dengan lawan jenis, pasti ada konsekuensinya. Pasti harus ada solusinya. Makanya fasyara'allahu az-zawaja. Karena Allah telah ciptakan ketertarikan terhadap lawan jenis, maka Allah syariatkan nikah. Allah syariatkan nikah untuk apa? Untuk isba'i, untuk menyalurkan hazihil raghbati, untuk menyalurkan gairah tersebut, keinginan tersebut agar disalurkan, makanya ada menikah. Wali adami, dan agar tidak al-abasi, agar tidak dipermainkan fiha, pernikahan ini agar tidak jadi sarana permainan. Tapi ini ya, karena Allah ciptakan manusia dan Allah ciptakan ketertarikan lawan jenis. Tidak ada. Itu laki-laki suka sama laki-laki Allah ciptakan, tidak ada. Perempuan suka perempuan, tidak ada. Itu talbis iblis, dibisiki syaitan, dihiasi syaitan. Tahu kaum Ad, kaum Sodom, mereka normal awalnya. Mereka normal semuanya. Mereka punya istri, punya anak. Cuma pengen coba-coba sensasi baru. Sensasi baru. Dibuatlah nikmat dihiasi oleh syaitan. Difilter oleh syaitan, itu nikmat. Awalnya normal. Mereka cuma pengen apa? Coba-coba. Pengen sensasi baru. Itu awalnya. Tidak ada diciptakan demikian, nggak ada. Mereka punya istri, punya anak. Itu talbis iblis. Makanya kalau nampak laki ganteng, tundukkan pandangan. Apalagi sama akhwat begitu ya. Jangan akhwat itu lebih tundukkan pandangan lagi. Paham sampai di sini? Ini dia. Mana dalil bahwasanya yang kedua. Waktu tinggal berapa? 3. Ayo kita salat sunat dulu ya nanti. Baik, kita lanjut nanti.